Jalan yang dapat digunakan untuk datang ke Tanah Suci. Ya, pemirsa, cara yang unik dan penuh dengan perjuangan dilakukan warga Indonesia yang tiba di Madinah dengan bersepeda dari Indonesia. Karena saya bersyukur, doa-doa saya selalu dijabah, Pak. Saya nggak bawa apa-apa, tapi saya bisa menempuh di sini. Itu yang saya dambakan, yang saya pegang. Saya nggak peduli namanya habis berapa. Tapi saya yakin step-step saya ini dimudahkan sama Allah, step by step. Jadi untuk keluarga, memang dari awal saya udah ngomong sama mereka. Nanti saya ada rencana untuk menempuh jalan jauh. Tolong ikhlasin saya. Sayudi Prastopo, seorang pria kelahiran tahun 1971 ini memberanikan diri bersepeda dari Indonesia ke Arab Saudi. Pria berusia 53 tahun ini berangkat dari Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur pada tanggal 16 November 2023. Suka duka ia alami selama kurang lebih 6 bulan goes ke rumah Allah. Jadi yang perjalanan paling berat itu biasanya dilewati Cina, Pak. Di jalur Karakorum. Pada waktu itu memang saya sempat di KBRI Beijing, saya sempat searching kondisi gimana sih jalur Karakorum. Saya nggak pernah lewat itu. Begitu saya lihat di sosial media mereka, kaget saya, Pak. Ya Allah, kuatkah saya waktu ini, ya Allah. Tapi insya Allah, saya yakin saya bisa. Namun, setibanya Sayudi di Madinah, dirinya masih belum tahu apakah dirinya bisa menunaikan ibadah haji atau tidak karena masih menunggu visa. Ya udah, kita ikutin regulasi mereka sebagai pengatur regulasi. Kenapa? Mereka kan punya konsep untuk menjaga, Pak. Nggak boleh, kita memang itu bakal milik Allah, semuanya bisa datang. Tapi ada suatu hal yang harus di-prepare sama Saudi Arabia. Kini Sayudi menanti kebijakan dari pemerintahan Arab Saudi, apakah dirinya bisa berhaji atau tidak. Namun, saat ini dirinya berserah diri dan tetap melaksanakan ibadah di Madinah. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa tetap dalam ketaatan kepada Allah SWT, beribadah kepada Allah SWT, sehingga kita kembali menghadap kepada Allah SWT dengan Allah ridho kepada kita semua. Alhamdulillah, kita kedatangan tamu, Masya Allah. Beliau salah seorang hamba Allah yang dipilih oleh Allah, dicintai oleh Allah. Beliau adalah seorang pengendara sepeda, ya. Beliau senang hobi bersepeda. Beliau ini keliling Indonesia sampai beliau pernah menginjakkan kakinya, sepedanya juga sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Maka nanti kita akan dengar sedikit cerita, pengalaman, dan apa yang beliau dapatkan sehingga bisa sampai Mekah bersepeda. Masya Allah, beribu-ribuan ratus kilometer, ya, dari Jawa Timur sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Maka kita dengar langsung dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Bapak Sayudi. Sayudi. Asal mana, Pak? Saya asli kelahiran Malang, rumah di Kerawang sama Cibubur. Masya Allah. Jadi kebetulan ya alhamdulillah ini suatu berkah buat saya. Tinggal di musola Al-Barokah. Ya. Semoga jamaah musola sini menjadi berkah semuanya, diberikan kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang tepatnya di daerah Labuan Lombok. Jadi alhamdulillah saya bertemu dengan hamba-hamba pilihan Allah yang memang memberikan kesempatan ke saya bisa tinggal di musola ini malam ini. Jadi memang benar kata Pak Ustadz. Jadi tahun 2024 kemarin tanggal di bulan 15 Zulqa'dah sama dengan 15 Zulhijjah saya pas alhamdulillah sampai di Mekah kemarin. Jadi cukup panjang
Mungkin singkat cerita seperti ini. Sebenarnya naik sepeda ini bukan suatu keinginan buat saya untuk pergi ke tanah suci ya. Semua orang secara normal maunya naik pesawat, ya kan, ikut biro perjalanan haji, ya, itu suatu yang ringan. Kenapa cari yang berat? Ya. Tetapi ya Allah ridhonya seperti itu. Makanya saya coba latihan sepeda, memang sudah saya siapin dari awal. Ya. Sebelum saya ada keinginan untuk seperti itu, memang sepeda saya siapin dari awal. Ya kan? Ada sepeda yang mungkin cukup kuat, yang nantinya bisa mengantarkan saya ke Baitul. Sebenarnya saya latihan dulu, dari proses itu saya latihan. Jadi mutari Pulau Jawa itu 10 kali, pulang lebih 16 bulan. Kalau kita hitung jaraknya itu 30.000 kilo. Karena kalau saya lihat jarak Jakarta Mekah itu kurang lebih ya plus minus lah di antara ring 25.000 sampai 30.000 ya. Kalau kita nggak kesesat kayak seperti itu. Karena kita nggak tahu negara mana yang kita lalui. Makanya saya ambil latihan untuk menguji, yang pertama menguji mental saya, yang kedua menguji gimana keyakinan saya dengan Allah atau tauhid ya. Jadi seperti itu. Yang ketiga menguji kemampuan dari performance sepeda itu sendiri. Karena sepeda ini di mana-mana sepeda itu desainnya itu bukan untuk jarak jauh atau long distance ya, dia didesain untuk jarak pendek. Jadi ya dalam perjalanan itu putaran pertama, putaran kedua saya banyak ujian, namanya ketabrak motor, ya kan, sampai saya cedera pinggang, nggak bisa jalan seminggu, itu di putaran pertama. Pas latihan, ini pas latihan, pas latihan. Itu tepatnya di daerah Jalan Narogong Bekasi. Tapi saya nggak putus asa, saya lanjut lagi. Putaran kedua, ketiga, keempat, kelima, tabrak lagi sama motor dari belakang. Itu sepele sebenarnya. Saya di posisi pinggir, pas di posisi pagi jam 10, ibu berkendara nggak lihat saya. Mungkin nggak tahu karena silo atau apa, tapi dia tanya nggak lihat saya, tabrak dari belakang. Tulang rusuk saya ngantem bentur apa, kecepatan 70 nggak saya. Jadi spion kanan patah. Jadi ya saya sempat bisa napas, ya cuman sama Allah dikasih napas perempat. Bayangin kita dikasih napas perempat dengan rasa sakit seperti itu, ya saya tetap jalan. Saya nggak nyerah. Moga-moga itu merupakan ujian buat saya, jadi saya nggak boleh putus asa. Akhirnya putaran ke 6, 7, 8, 9, 10 saya lalui dengan sesuatu yang membuat saya menjadi kuat. Jadi akhirnya ya saya begitu putaran 10 saya yakin insya Allah saya bisa, karena jarak saya udah melakukan tempuh jarak 30.000 dan keluarga saya udah ridho. Kalau memang mau ke Mekah silakan. Dengan ya bermodal pamit aja, dengan bermodal yakin bahwa Allah akan mempermudah saya di perjalanan nanti. Semoga nanti di perjalanan ada hamba-hamba yang Allah pilih buat saya nantinya. Siapa itu saya nggak tahu. Saya cuma kedepankan Allah di pikiran saya. Saya nggak banyak mikir. Nah, mulai dari tanggal berapa Bapak keluar dari rumah? Setelah dari awal latihan? Start dari Alas Purwo kan saya sebenarnya latihan survive dulu 3 hari di hutan Jawa Timur, di ujung timur Jawa Timur namanya Alas Purwo. Saya survive 3 hari untuk meyakinkan bahwa kalau saya hutan saya nggak merasa takut. Karena kita lanjut lagi Pak ya. Jadi ada drama dikit lagi. Jadi begitu saya 3 hari di Alas Purwo, saya merasa bahwa dengan kesendirian itu, alhamdulillah keyakinan saya itu makin kuat. Jadi doa-doa saya banyak yang dijabah dan saya merasa tenang gitu.
musuh-musuh nggak bawa apa-apa, tapi saya tenang. Disitulah kalau hati kita tenang, insya Allah itu suatu petunjuk buat aku kan. Jadi saya jalan dan langsung. Saya nggak mikir itu untuk paspor, padahal paspor saya itu udah mati 3 tahun. Syarat untuk berjalan ke luar negeri kan paspor harus divalidasi ulang kan, diurus lagi. Ya. Itu awal berangkat Pak, biaya yang dibawa itu berapa? Kalau bisa dikasih tahu kita. Saya waktu itu bawa uang 5 juta, tapi saya kasihin ke istri pada waktu sampai di Pekanbaru. Saya kirim buat dia. Aku mendingan membawa tauhid aja lebih utama daripada membawa duit. Karena kalau membawa uang nanti kita terus terang aja konsep kita nanti beda. Berarti setiap perjalanan ini betul-betul mengandalkan Allah SWT Pak ya? Iya. Tidak ada sedikit pun mengharap kepada makhluk, tidak ada. Iya. Masya Allah. Jadi uang salah satu yang membuat manusia itu lupa bahwa kedepankan Allah. Kalau Allah dikedepankan, insya Allah kita akan dimudahkan. Entah itu nanti rencana Allah seperti apa gitu. Yang penting pertolongan sekecil apapun itu rencana Allah. Coba kita dengar Bapak ceritakan dari awal Indonesia kemana sampai kemana, kok bisa sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Nah, coba jelaskan. Jadi setelah tadi latihan Putri Pulau Jawa udah selesai, akhirnya saya langsung kan ke arah jalurnya ke arah Jakarta, terus ke arah nyebrang ke Merak Bakahuni. Lampung berarti ya? Ya, Bakahuni Lampung. Sumatera. Langsung saya lewat lintas timur itu. Berarti Aceh. Tembus terus. Lewat Palembang. Palembang. Jambi, Pekanbaru, baru Dumai. Dumai Riau. Dumai Riau. Ya, Dumai Riau. Dari situ baru saya nyebrang ke kemana? Ke Malakas, Malaysia ya. Oh, Malaysia. Nah, terus Pak? Dari situ udah kita lanjut aja jalan. Saya ini masuk di Malaysia bingung karena apa? Saya nginjakkan kaki Malaysia kedua kali. Dulu kondisinya nggak pakai sepeda ini, dulu kan cuma jalan-jalan aja, kan kita nggak tahu, ya kan. Kalau kita sekarang naik sepeda kan beda konsepnya. Terus alhamdulillah dimudahkan, cek kondisi karena udah pernah masuk Malaysia dan saya udah terikut di sistem mereka, di sistem imigrasi mereka dan tidak ada kendala masalah. Akhirnya mereka permudah, cuma mereka tanya, Bapak mau kemana? Pakcik mau kemana? Dari sana Pakcik ya. Saya mau ke Mekah. Naik sepeda? Iya. Alhamdulillah mereka mudahkan semuanya. Jadi begitu selesai custom, nggak ada isu, saya dikasih izin cuma 30 hari. Ya udah saya lakuin sampai ke perbatasan Perlis Malaysia. Jadi saya di Malaysia siang malam naik sepeda itu. Berarti dari ujung awal Malaysia sampai ujungnya itu berapa lama? Durasi di Malaysia karena visa cuma 30 hari izin tinggalnya, social visit entry-nya 30 hari, jadi ya saya selesaikan kalau nggak salah 25 hari. 25 hari ya? 20 hari sampai ke perbatasan border. Setelah Malaysia ke? Malaysia baru ke Thailand. Setelah Thailand saya coba nyebrang ke arah Myanmar, karena Myanmar kan lebih dekat tuh. Myanmar, Bangladesh, India itu lebih dekat, jadi nggak lewat atas lagi gitu. Karena kalau kita nanti lewat mempersempit waktu lah, gitu kan. Efisiensi waktu sama biaya. Tapi ya qadarullah kondisi waktu itu kan Myanmar ada konflik antara sipil dengan militer kan, dan sangat krusial. Saya koordinasi dengan pihak KBRI juga jangan lewat situ, udah mendingan ke atas. Ya udah saya langsung ke arah Laos. Di Laos saya langsung lurus di Vientiane, ibu kotanya Laos, di capital city itu namanya Vientiane di Laos. Di sana ada embassy Beijing, jadi saya ngurus visa sebelum masuk Cina ke Vientiane di embassy Beijing. Akhirnya ya dapat visa. Saya langsung lurus ke arah, udah masuk ke Tiongkok, Cina ya? Cina Tiongkok, baru nanti ke Beijing. Cuman ya yang paling berkesan buat saya selama di Cina itu, ya saya dapat ilmu dari mereka lah, dalam arti ya itu negara tirai bambu, jadi sangat ketat aturan regulasinya. Dan dari pihak KBRI Beijing pun sempat tanya ke saya, Bapak ini orang hebat, bisa negosiasi mereka sampai Bapak bisa masuk. Harusnya itu nggak bisa mereka.
harus ada ya, karena Allah mudahkan kan ya. Jadi nggak ada susah buat Allah untuk memudah hambanya untuk berjalan. Yang penting kita bertawakal aja. Terus Akhirnya Cina. ya di Cina banyak melakukan survival karena apa? Di sana kan ya makanan kan banyak haramnya ya. ya. Babi, ayam itu satu kedai itu satu warung itu jadi satu, jadi kita nggak bisa kalau kayak gitu. Kita mendingan cari yang halal aja deh daripada yang haram. Sayur-sayuran berarti. Ya, sayur-sayuran sama buah-buahan lah. Itu dari Cina itu ke ujung Cinanya lagi itu berapa jauh Dari tempuh Cina perjalanan? itu Berapa hari? Cina itu perjalanan panjang yang dilalui habis 11.000 kilo. Allah, 11. Kalau cuma dikasih visa 30 hari, 1 bulan, itu nggak akan kekejar. Sehari orang naik sepeda 400 kilo nggak akan mampu Iya. dengan medan pegunungan seperti itu, Allah. dengan cuaca yang dingin ya. Dingin Cina ya. Iya, jadi ya mereka sarankan dari imigrasi, udah saya ikuti mereka, alur mereka, suruh komplain pakai kereta cepat mereka. Itu salah satu, atau kereta ekonomi ya, bisa Ya, ada kereta cepat ekonomi gitu. Karena fasilitas lengkap. Silakan gunakan itu, biar nanti tidak ada masalah isu masalah izin tinggal, Izin tinggal, dengan imigrasi. Karena berarti mengejar waktu ya, berarti Iya. sempat naik kereta ya. Ya mau nggak mau karena Nggak mau. nggak mungkin kalau saya dikasih waktu 6 bulan, oke saya mau. Oh iya. Tapi kan regulasi mereka nggak boleh. Jadi boleh. satu negara itu kita akan dikasih ya 1 bulan itu maksimum. Ya. Udah gunakan waktu itu semaksimal mungkin. Jadi kita nggak bisa mempertahankan usaha kita harus naik sepeda terus, nggak Iya. bisa. Kita akan konyol nantinya, Iya. akan benturan dengan mereka nantinya. Berarti di Cina cuma pakai kendaraan berarti ya? Di Cina itu ya ada yang pakai kereta, ada yang pakai mobil, ada yang dibantu sama orang, ada banyak lah. Oh berarti kayu sepeda enggak ada di Cina? Ada. Oh, Saya ada. kayu sepeda itu hampir dari Boten ke Kunming saya naik sepeda itu jaraknya hampir 700 kilo. Allah. Itu saya tempuh hampir 10 Hampir 1 mil hari. ya? 700 kilo, Hampir 1 mil ya? oh lebih Pak, 700 km. Oh 700. Separuhnya Pulau Jawa. Allah Akbar. Itu saya tempuh 10 hari Masya Allah. dengan medan pegunungan. Allah. Kebanyakan nanjak. Terus padahal masih panjang yang harus saya tempuh di negara dia masih ada sekitar ya 10.000 km lah, nggak mungkin lah Pak. Habis waktu saya nanti kan, nanti saya bisa stuck di situ. Akhirnya ya itu saya komplain, akan ambil qadarullah ya kan. Begitu sampai di Beijing, saya ke Beijing dulu. Ya. Jadi dari Kunming station ke Beijing itu saya naik kereta. Itu hampir 4 hari perjalanan. Naik kereta? Iya, Allah. cukup panjang perjalanannya. Terus proses ke imigrasi, di mana di KBRI Beijing saya hampir seminggu menunggu visa Pakistan. Begitu dapat visa Pakistan, ya udah saya langsung berangkat ke border. Jadi di Cina itu pas saya selesai 29 hari. 29 hari. Iya, jadi pas di perbatasan itu di daerah namanya Kunjara ya, Kunjara Pass. Itu namanya perbatasan antara Cina dengan Pakistan. Oh berarti setelah Cina baru Iya. Pakistan? Iya. Oh. Jadi kita nanti namanya jalur Karakorum ya. Itu jalur yang paling ekstrim di dunia. Allah. Jadi kita posisi di jalan itu di ketinggian sekitar 3.000 sampai 4.000 mdpl. Bayangin. Berarti di atas gunung? Iya, Oh. jalannya di atas gunung. Itu sama dengan di atas Gunung Rinjani yang paling 2 meter. Akbar. Berarti Bapak menggayu sepeda itu seperti naik ke gunung itu? Iya. Allah Akbar. Jadi jalannya itu ya namanya jalan pegunungan kan ini tanjak-tanjakan banyak kan ya. Tapi jalan bagus Pak ya, jalan? Jalannya Aspal. bagus, cuman resikonya jadi Jurang. desain mereka itu jadi ini gunung vertikal. Vertikal. Ini gunung, Ya. jalan gunung. Hmm. Kita posisi tengah-tengah ya mereka itu tebing dikikis. Allah. Jadi begitu kita lihat ke bawah Oh, jurang, jurang. 1.000 meter. Berarti nggak ada 1 meter. kayak besi di pinggir? Nggak ada. Oh. Nggak ada. Berarti kalau jatuh pindah alam kita Pak? Ya kalau saya udah ketinggian agak gemeter saya jalan kaki nih. Oh dorong ya. Jadi Allah. kalau udah tujuan panjang, akhirnya saya turun jalan kaki. Oh.
karena takutnya nanti kebablas kan, Kebablas, ya. remnya putus atau kapalnya putus kan. Saya lebih baik harus cari safety kan. Tidurnya ya udah di tebing itu. Kalau malam ya tidur di tebing, nggak ada tempat. Karena memang di sana itu memang ada namanya Taman Nasional Kunjarap Park. Itu ada habitat leopard sama ibex sama Marco Polo. Jadi kalau leopard itu ya kayak harimau, modelnya kayak cita gitu, tapi Ya, cita. lebih besar ya, lebih besar ya. Allah. Jadi model kayak itu yang di apa namanya ya, kita banyak berdoa aja kalau lewat situ, semoga nanti kita bukan jadi bahan makanan siangnya atau makan pagi kan ya. Allah. Karena kita akan melalui Taman Nasional itu gitu, sepi, nggak ada orang, Allah. nggak ada orang. Jadi Berarti masuk hutan ya? kalau hutan nggak ada, pegunungan. Pegunungan ya, pegunungan. Jadi di sana itu nggak ada hutan, nggak ada pohon. Jadi adanya cuman gunung sama salju aja, gletser. Jadi kita minum pun pakai minum air gletser itu yang netes itu kita tampung dalam botol langsung kita minum. Seger air yang bagus buat namanya water spring itu. Nggak usah kita ini, pokoknya airnya itu bersih. Air aku aja kalau bersih. Masya Allah. Jadi ya sholat pun ya udah, kalau kita musafir ya sholat musafir aja. Musafir. Sholat Jumat Ya. yes kita nggak lakuin nggak apa-apa, Ya. karena kita nggak Musafir. bukan masjid ya Masjid, kan, ya. tetap kita lakuin sholat Jumat. Berarti salat zuhur ya? Jadi iya, jadi sama. banyak kan musafirnya lah untuk ambil Ya. ambil Kemudahan, rusuknya lah, keringanannya lah. ya, keringanan. Bukan suatu keringanan yang Ya. buat musafir kan, kita ambil. Berarti setelah dari Cina terus masuk ke Pakistan. Nah, Jadi terus, jalur pegunungan itu kita lalui hampir 1.200 kilo. Oh. 200 kilo itu masuk Cina, Ya. yang 1.000 kilo Pakistan. Yang 200 kilo itu memang ada regulasi di Cina itu, kita memang nggak boleh gunakan sepeda. Karena mereka menjaga para turis ini jangan sampai ada suatu kejadian, accident gitu. Memang dari safety-nya mereka untuk protect para turis ini bagus gitu. Jadi kita diwanti-wanti untuk jangan naik sepeda karena memang anginnya kencang, Pak. oh, Kita nggak akan mampu, kita banting nanti. Jadi untuk menghindari itu ya udah, mungkin 200 kilo itu kita naikin ke mobil patroli di Cina itu, dibantu sama mereka ya kan. Mereka baik orangnya kok. Terus habis itu sampai ke perbatasan di atas itu udah limit, Pak, di atas itu. Jadi kalau di sana itu kalau bisa, kalau mau lewat sana teman-teman, kalau mau ini apa namanya, mau ya kepingin naik sepeda atau backpacker lewat sana itu, hindari musim-musim dingin. Musim dingin itu di bulan Oktober, November, Desember, Januari. itu musim dingin ya? Itu musim dingin. Di Cina? Iya, di daerah 4 musim, Pak. Semua. Jadi pokok Oktober ini udah mulai mendekatin. Ya. November, Desember, Januari, Februari, ini 5 bulan ini dihindari. Karena apa? Nggak akan bisa masuk di situ, Pak. Karena tinggi saljunya itu bisa sampai 2 meter. Allah. Jadi kita nanti mungkin ya gimana mau dorong sepeda salju setinggi itu, setinggi itu kita nggak akan bisa. Iya, iya. Bisa kena hipotermia kan nanti kan. Cuman ya itu, jadi hindarilah. Dan mereka juga nggak akan izinkan. Ya. Paling kita suruh tinggal di negara dia, dan nanti cukup akan menguras kantong kita. Ya. Sayang uangnya kan. Iya. 4 bulan atau 3 bulan stay di Cina, menunggu musim semi ya kan. Nah, itu kan cukup Jauh lama. mendingan dibuat di Mekah kan. Iya, iya. Nah, pahalanya banyak kan biayanya. Jadi alhamdulillah begitu sampai ke mana, ke Pakistan. Nah, udah masa Islamabad itu, Pak, ibu capital city-nya Pakistan itu udah mulai panas. Terus di sana cuma hati-hati aja kalau makan di Pakistan. Ya, kenapa itu di Pakistan? Oh, ya karena memang di sana agak jorok ya makannya ya. Jadi mungkin nggak cocok dengan kita lah. Jadi hati-hati aja makan, cari makanan yang sesuai dengan kita, jangan asal makan. Dan nanti lalat di sana banyak, nyamuk lalat. Jadi apalagi daerah Lahore ya, Lahore ke bawah itu, Pak, waduh sangat kotor daerahnya. Jadi
ya kita jaga-jaga aja. Jadi jangan sampai nanti kita sakit kan, kalau sakit kan berat. Jadi minum cari minum yang botol gitu. Jadi lebih sehat lah. Jadi insya Allah dimudahkan sampai ke KJRI Karachi. Baru nanti kita ada rencana mau nyebrang kemana nih? Oman atau Qatar atau UAE Dubai. Di sana nggak ada ferry. Kalau mau pakai ferry kita harus ke arah Iran dulu. Tapi pada waktu saya kemarin lewat situ dari via KJRI nggak recommended saya lewat Iran karena Iran sama Israel kan lagi masalah itu terkait yang Perdana Menteri Iran yang meninggal itu kan. Kemarin sempat rame itu. Jadi perjalanan saya kan kemarin dibantu-bantu jangan lewat Iran. Udah nggak ada pilihan lagi, Qatar, Oman, UAE itu cuma pesawat aja. Oh, pakai pesawat. Iya, jadi sepeda itu pada saya itu udah naik pesawat. Tapi alhamdulillah kemarin ya saya nggak keluar duit, ada yang bayar. Jadi berarti dari Bangladesh Pakistan terbang ke Qatar. Dari Karachi dekat Oh, dari Karachi. Itu cuma penerbangan cuma 1 jam. Dari Karachi ke Qatar ya? Ke Qatar kita turun situ baru sepeda setting lagi Pak. Di Qatar, di Qatar kita kan Qatar kecil negaranya. Oh, berarti sepedanya dibongkar itu? Bongkar semua. Oh, dibongkar, di packing ya berarti? Ya, di packing, Jadi harus kita harus pandai merobrolin itu. Oh iya. Karena konsep-konsep perjalanan itu kan kalau nyebrang laut kan nggak bisa Pak. Oh, berarti nggak naik utuh sepedanya ya? Harus dibongkar Nggak ya? boleh. Regulasi keselamatan penerbangan mensyaratkan sepeda harus di hard packing. Hard packing itu pakai karton boleh, pakai kardus itu, terus ditutup plastik wrapping. Di bandara udah siapin. Oh, udah siapin. Udah, jadi kita tinggal pedanya, pasin, ya kan, terus dia langsung packing, udah masuk. Lebih simpel. Sampai Qatar baru pasang lagi berarti? Pasang lagi baru di Qatar naik sepeda. Muter-muter di Qatar. Allah. Karena Qatar kecil negaranya, sambil ngurus kita sempat mampir ke KBRI Qatar kan. Saya nginep di KBRI kemarin. Masuk di Qatar ya? Terus ketemu sama Dewan Anggota DPR. Pada waktu itu masih pas di U23 ya Pak. Yang kita lawan Irak. Lawan Irak. Jadi saya sempat ketemu sama Bapak Effendi Ghazali ya, yang pakar politik itu Pak. Ketemu sama dia wawancarai gitu. Jadi bilang, menang ini Pak. Waduh, saya bukan ini Pak, ini kan nggak boleh ngundi-ngundi kan. Ya semoga-moga nanti timnas kita kedepannya makin berkembang, makin bagus. Jadi saya nggak mau Pak kita kalah atau menang, saya nggak berani karena itu kan sesuatu yang mendahului ketentuan Allah, kita nggak boleh. Kan? Jadi akhirnya saya bilang Insya Allah Pak, jadi kedepannya nanti timnas kita akan jadi berkembang. Buktinya sekarang udah bagus ya. Ya Allah. Jadi seperti dari Qatar selesai, alhamdulillah ketemu sama warga-warga Indonesia di sana. Wah, lumayan Pak. Ada yang ngasih rezeki lah. Karena bawa merah putih kan. Allah. Jadi itu yang saya buat bekal buat di Mekah. Gitu. Berarti setelah dari Qatar, terus Mekah, itu langsung Mekah? Langsung, itu kan berbatasan. Masya Allah. Jadi Qatar itu udah berbatasan dengan Mekah, berbatasnya cuma 30 kilo. Dari capital city dia dengan KBRI sampai perbatasan cuma 30 Tapi berarti kilo. melalui padang pasir berarti ya? Ya. Padang pasir ya? Jadi melalui padang pasir. Jadi dari situ ya udah kita naik sepeda lah ke padang pasir nanti. Insya Allah nanti dimudahkan sama Allah. Ya panas-panas dijalanin aja. Tapi nanti akan dikasih kemudahannya. Pas saya nyampe di Mekah itu tanggal 7 Zulqa'dah. 7 Zulqa'dah tanggal? 7 Zulqa'dah. Sebenarnya itu udah ditutup Pak. Udah nggak boleh masuk kita. Karena pas musim haji ya? Iya, kan musim haji tanggal 15 Zulqa'dah sampai dengan 15 Zulhijjah. Iya. Saya datang tanggal 7. Tapi saya nego sama mereka. Kan masih ada waktu 1 hari atau 2 hari. Iya. Akhirnya diizinkan masuk. Diizinkan untuk masuk. Masya Allah. Alhamdulillah Pak, itu rencana Allah itu Pak. Harusnya 2 hari ya? Cuma 2 hari masuk?
Saya itu cuman ya 2 hari lah 2 hari di Mekah. Jadi nyempatin di Masjidil Haram 5 waktu. Masya Allah. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Habis isya malamnya saya langsung cabut ke Madinah. Perjalanan dari Indonesia sampai ke Mekah masuk cuma 2 hari di Mekah ya Pak ya? Di Mekahnya ya. Mekahnya cuma 2 hari. Ya karena memang aturannya harus cepat keluar. Ya, karena mau mendekati musim haji, mau Iya, masuk haji ya. karena kalau kita nanti tetap bercokol di Mekah, karena visa itu udah jelas, Iya, bisa. tidak diizinkan melakukan haji Ya. di tanggal 15 Zulqa'dah atau 15 Juli sampai 15 Juli Ya. dan tidak berkenakan tinggal di Mekah. Di Mekah bagi yang selain jamaah haji. selain haji ya. Jadi salahnya ya udah saya harus ke Nabawi, Madinah. Nah, berapa jarak tempuh itu dari lagi ke Madinah itu dari Mekah ke Madinah ya. itu 450 kilo, Pak. 450 kilo. Jadi alhamdulillah di sana itu pas saya sampai sana itu di masjid ini, Pak, di masjid Said Aswada di Bukit Uhud. Saya nggak tahu itu Bukit Uhud, Pak. Allah, Bang. Saya nggak Berapa hari itu Pak perjalanan 450 kilo itu dari Mekah ke Madinah? Ya, kalau pakai sepeda itu. Kalau ke Madinah itu kalau kita naik sepeda kan sehari anggap aja 75 kilo lah, Pak. Udah 4 hari 5 hari nyampe. Ketika Bapak jalan dari Mekah ke Madinah 450 km, Bapak merasakan nggak hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu? Ketika Bapak lewati jalan itu? Yang saya pikirin pada waktu itu saya cuma lagi dari Mekah, saya mikir saya masih belum kepikir ke situ. Allah. Gimana saya dapatnya Madinah? Karena saya nggak tahu Madinah itu seperti apa. Allah. Karena saya begitu di Mekah, nggak ada mutawif, nggak ada siapa-siapa. Ya kan, semua saya lihat cuman ini Madinah. Madinah itu seperti apa saya juga masih blank. Karena cuma lihat di peta aja kan nggak jelas. Begitu saya lewati, saya tanya orang itu masjid Said Aswada, Uhud, Bukit Uhud saya di situ. Saya sampai jam 2 malam, terus saya sholat di situ. Paginya saya tanya, ini kok ada ramai, ada apa bukit itu? Jabal Uhud. Terus orang bilang itu Jabal Uhud, Pak. Yang bisa bahasa Indonesia. Jadi Jabal Uhud itu makamnya Hamzah. Baru saya langsung tes enggak, Pak. Di situ saya sudah, waduh ini Rasulullah perjalanannya kalau umroh dari Mekah Madinah aja katanya sih 7 hari nyampe. Iya, benar. Berarti jalan kaki. Waduh, itu jalan kaki 7 hari, saya nggak bisa bayangin, Pak. Allah. Yang saya bayangin aja dari mana? Dari Uhud sampai dengan Nabawi itu kan hampir 5 kilo, Pak. 5 kilo. Saya tiap hari jalan kaki. Saya harus sholat subuh, duhur, asar, maghrib di Nabawi. Sepeda itu saya titipin di ini, Pak. Di mana barang-barang saya titipin. Pertama saya titipin ke hamba Allah, namanya pokoknya orang Indonesia punya restoran. Saya titipin sebentar tapi nggak bisa lama. Akhirnya dari situ kan banyak orang yang bisa makan di situ kan. Terus akhirnya saya kebetulan ada orang pakai pakaian kayak pakaian ini apa, orang-orang konsulat itu kan kelihatan tuh ada lambangnya KJRI atau KBRI gitu ya. Langsung saya tanya, Bapak kan kantor urusan haji Indonesia di Madinah di mana? Oh di sana, Pak, gabung sama kita. Akhirnya saya nebeng sih. Pak, saya titip sepeda sama barang-barang saya. Tapi nanti saya kebanyakan di Masjid Nabawi. Jadi subuh, duhur, asar, maghrib, isya saya di masjid. Subuh, duhur, asar, maghrib. Begitu saya sholat maghrib selesai, qabliyah maghrib selesai, langsung saya kejar waktu isya-nya di Masjid Said Aswada. Saya jalan kaki tuh, Pak. 5 kilo. Kejar. Allah. Kejar. Jadi apa namanya, saya nyoba. Akhirnya di situ saya merasakan perjalanan Rasulullah seperti apa ya, gitu. Dengan seperti itu gitu, sahabat-sahabatnya lah, Pak ya. Kalau Rasulullah jadi jelas kuat lah ya, sahabatnya waktu itu loh, Pak. Yang saya nilai itu di sana itu yaitu tauhid mereka kuat. Jadi rasa sadar mereka terhadap sama Allah itu sangat kuat, sehingga itu yang membuat mereka bisa jadi kuat. Jadi saya sempat ya di sana itu ya ke makam Rasulullah, terus
Raudhah ya, yang di Raudhah. Ke Raudhah saya nggak ke Raudhah. Karena apa? Kalau saya nanti masukin aplikasi, itu kan udah ada nusuk. Oh. Jangan sampai nanti data kita ke tracing mereka. Oh gitu. Menghindari itu kan memang diperuntukkan untuk, ya memang sih semuanya bisa ya kan ya. Cuman saya sholat jadi ke Raudhah aja, nggak di dalam Raudhah. Di luar berarti ya, di luar. Ya, saya di luar. Di luar ya. Saya di sampingnya Raudhah, ya kan, atau pokoknya di halaman Nabawi lah Pak, ya kan. Berarti sudah sowan kepada Rasulullah ya. Oh, tiap hari. Sudah doa ya. Kalau kita sekarang kalau di Nabawi Pak, Ya. ke makam Rasul itu tinggal udah jalan aja. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya. Udah tiap hari Pak, sholat mampir situ. Assalamualaikum ya Rasulullah, balik lagi, udah deket kayak gitu. Rasulullah di depan kita. Oh. Jadi apa namanya, auranya Rasulullah udah kelihatan Pak. Assalamualaikum sambil nangis, nggak kenal, nggak apa-apa ya kan ya. Jadi tiap hari tuh Pak, tiap sholat subuh, duhur, asar, assalamualaikum ya Rasulullah, muter lagi, assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi sempat juga ke apa namanya, ke Baki. Makam Baki ya. Ya, makam Baki yang di Makam depan sahabat itu, ya? Ya. makam para sahabat. Yes. Yang paling ini sih, Baki juga ada para sahabat. Yang ini, yang makamnya apa namanya, yang saya kan selalu mendoakan Sayyidina Hamzah. Kalau tidak salah di makam Baki itu ada makam Kiai Maimun Zubair ya? Atau di mana? Maimun Zubair nggak di Mekah Pak? Oh di Mekah ya, bukan Iya. Madinah. Oh iya di Mekah. Oh iya. Maimun Zubair di Mekah. Di Mekah ya. Kalau saya kan kemarin ke Madinah, ya kan? Jadi ke tempatnya Sayyidina Hamzah, saya berdoa. Pamannya Rasulullah ya. Ya, jadi saya berdoa, maaf ya, bukan mendoakan ya, saya berdoa semoga ketauhidan mereka itu yang harus kita contoh. Itu aja sih. Kalau kita mendoakan salah kita itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Jadi ya saya berdoa kepada Allah semoga ya ketauhidan saya itu hampir Mirip sama, seperti mereka gitu dalam menyikapi suasana ya kehidupan sekarang ini di akhir zaman ini gitu loh, karena yang dipegang cuma tauhid aja, nggak ada lagi. Berarti setelah Bapak melalui jalan begitu jauh, ujiannya begitu berat, ketika sampai di Mekah Madinah itu apakah perasaan Bapak itu seperti apa? Kepuasan Bapak itu seperti apa? Ya saya pengen balik lagi ke sana. Allah, ingin lagi balik sana? Ingin lagi. Pakai sepeda lagi? Iya, sepeda Allah Akbar. Karena ya semua orang kan kepingin kan ya. Iya. Mungkin meninggalnya di Madinah atau di Mekah, di salah satu tanah haram itu ya, tentu di Mekah atau Madinah. Tapi kan semua itu kan udah takdir Allah gitu. Ya kita jalanin aja prosesnya, nikmati prosesnya dengan sabar dan ikhlas, insya Allah kita akan berbuah kebaikan. Apa pengalaman menarik yang Bapak alami di Mekah dan Madinah? Ada suatu pengalaman yang unik atau tidak? Saya nggak merasa capek Pak di sana. Jadi di sana itu meskipun cuaca panas, hampir 48 ya, pas 9 bisa 50 itu Pak. 50 derajat ya? 50 derajat itu saya nggak merasa kelitian atau capek. Dan di sana kan pada waktu itu memang program haji yang tahun kemarin 2024 itu kan ada 210.000 jamaah Indonesia Pak. Itu hampir sekitar 40% kalau nggak salah itu ya. Itu lansia semua yang udah lanjut usia. Dan alhamdulillah kemarin saya sempat ya bantu mereka lah. Jadi yang ada yang pakai kursi roda. Terus saya dikasih duit saya tolak, saya nggak berani, nggak mau. Karena apa? Misi saya bukan itu. Saya cuma bantu ikhlas karena Allah aja. Semoga itu jadi amalan saya nantinya kan gitu, ke depannya. Seperti itu sih. Jadi ya semoga perjalanan saya ini jadi inspirasi buat teman-teman. Jadi memang sih kalau dipikir secara logika itu berat dan nggak masuk akal. Out of the box orang bilang kan ya, udah di luar nalar manusia. Ya. Ya karena kondisinya memang seperti itu, ya yang penting berjalan aja, maju aja terus kok.
Pokoknya kalau ada niatan baik, maju aja terus. Untuk ngadapin curang, ngadapin resiko apa, udah jalanin. Mati lah. Jadi kalau nanti kita ada suatu kejadian, ya udah nggak apa-apa, kan nanti ada KBRI ngasih info dari pihak pemerintah setempat, ngasih info, Pak ini ada warganya meninggal, ya udah kubur aja di tempat situ kalau diizinkan kan ya, atau makam dia sang muslim gitu aja bisa. Kalau dimakan binatang buas ya udah biar jangan dicari, ya udah ini saya bilang gitu. Nah, setelah dari Masjid Nabawi kemana lagi Pak rutenya? Pulang ke Indonesia? Ya pulang. Masya Allah. Jadi sampai ke Malaysia kemarin ketemu sama Raja Malaysia, Raja Perlis, alhamdulillah. Jadi hamba-hamba Allah, dan kebetulan dia itu bergelar Sayyid ya? Sayyid. Keturunan Rasulullah. Jadi di Istana Aro itu ada namanya kiswah, potongan kiswah Ka'bah. Yang masih utuh. Jadi saya kemarin ditunjukin kiswahnya ke beliau, dan ada pesan dari beliau ke saya, kalau mau ke Malaysia silakan kesini lagi naik sepeda. Jadi dia hobi naik sepeda juga Pak. Jadi, Raja Malaysia ya? Raja Malaysia. Masya Allah. Jadi kalau ke Malaysia saya alhamdulillah nggak kesulitan Pak, karena udah kenal dengan rajanya. Kalau ngadapin polisi atau imigrasi saya tunjukin aja, sama mau ke beliau silaturahmi, udah langsung disupport itu Pak. Maksudnya dikasih izin gitu. Jadi nggak terlalu ini repot. Jadi insya Allah dimudahkan, nggak usah kita nggak usah minder atau nggak usah berkecil hati karena kita nggak bisa bahasa, nggak bisa apa gitu. Dan niatin semua ini ibadah. Kalau udah diniatin ibadah, insya Allah nanti masalah-masalah yang kita nggak bisa bahasa itu nanti akan dituntun sama Allah, nanti ada aja nanti pertolongan. Nanti entah itu kalau di Cina kemarin saya bawa peta aja, peta atlas itu yang SD itu buat guide saya, nanti buat pedoman saya biar nggak salah arah Pak. Nanti kita tanya di peta itu, sama aja maksudnya. Jadi dari Indonesia ke Mekah itu berapa bulan perjalanan Pak? 7 bulan, 7 bulan ya? 1 bulan Pak. Oh, kan izinnya 1 negara 1 bulan. Berarti 7 bulan ya? Iya. Perjalanannya. Iya, Alhamdulillah. Baik, saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, ya sebelumnya cerita pengalaman dari Bapak kita, saudara muslim kita asli dari Malang ya. Beliau menempuh perjalanan 7 bulan sampai ke Madinah, Mekah. Itu banyak sekali rintangan, cobaan yang beliau hadapi, tetapi beliau tetap yakin terus, karena yang ada dalam hati beliau ada Allah yang bantu. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Karena siapa yang bantu agama Allah akan bantu. Nah, beliau ini dalam mencari jati diri, mencari tauhid kepada Allah ini, beliau belajar yakin, belajar iman. Nah, ini banyak sekali pengalaman beliau telah ceritakan bagaimana ujian iman, yakin kita kepada Allah. Ini beliau sudah paparkan sedetail mungkin. Nah, inilah inspirasi buat kita. Semoga teman-teman saudara kita yang pingin umrah ya, melalui jalan yang luar biasa pakai sepeda ya, bisa, ini beliau sudah ceritakan pengalaman beliau, maka semoga jadi ibrah, jadi pelajaran buat kita semua, jadi asbab hidayah, kebaikan-kebaikan untuk diri beliau sendiri, untuk keluarga beliau, dan kita semua umat Islam SWT. Terima kasih Pak atas sama-sama. Ada pesan saya ya. Kasih pesan Pak buat teman-teman. Jadi pesan-pesan ya. Kalau kita melakukan suatu perjalanan, kita harus uji kemampuan kita. Sebatas apa sih kemampuan kita? Kalau memang ada semuanya seperti nggak mampu, ya udah jangan dipaksa, ya kan? Jadi manusia itu udah punya takaran, udah punya kemampuan. Udah Allah udah tentukan kemampuan itu. Ya udah kalau kita mampu jalan. Dengan kemampuan kita, dengan ilmu kita, dengan akal kita, dengan iman kita, ya kan, insya Allah nanti itu akan seiring semuanya gitu. Jadi utamakan iman kita kuat, terus sehingga dari iman yang kuat nanti akan bentuk mental yang cukup kuat. Dari situ nanti akan men-trigger semua anggota tubuh, ya kan. Akhirnya berpikirnya kita positif, itu aja sih, sehingga
hati kita nanti akan menjadi tenang. Kalau udah hati kita tenang seperti yang di surat Al-Fajr itu 4 ayat terakhir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Allah. Irji ila radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi hai jiwa-jiwa yang tenang. Ya Allah panggil jiwa yang tenang. Ya kan? Kemarilah, masuklah ke dalam surgaku yang tidak engkau ridhoi. Ya kan? Benar, ya. Jadi ya itulah. Moga-moga kita bisa menata hati kita, bisa menenangin diri kita sehingga kita jauh dari penyakit-penyakit yang nantinya akan membuat hati kita menjadi rusak. Manusia itu banyak dosa, banyak sekali dosa yang terjadi pada manusia. Nggak ada manusia bersih. Yang penting satu, tanamkan ketauhidan di hati kita. Jadi dengan mentauhidkan Allah dalam segala hal, dengan segala kondisi, bertawakal sepenuhnya kepada Allah, insya Allah semua ujian akan bisa dilalui dengan mudah. Amin. Amin. Pesan saya. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saudara-saudaraku di mana saja berada, cukup sekian dan terima kasih bincang-bincang kita pada beliau. Tadi siapa namanya Pak? Bapak Sahyudi. Bapak Sahyudi, Masya Allah. Semoga pertemuan kita akan berlanjut sampai semoga Allah pertemukan kita nanti di Mekah nanti ya Pak ya. Amin, amin, Amin. Jumpa nanti insya Allah sampai di surganya Allah SWT. Berjumpa dengan Allah SWT dengan Allah ridho kepada kita. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.